senang sekali kita ketemu lagi di hari Minggu yang ceria ini. Oh, hari Minggu ya, Kak? Iya dong. Oh, Mau hari apa? Sehat semua yang di rumah? Sehat. Oh, sehat. Coba Tes dulu ya? ditanya, dites dulu aja Bang Iman, coba dites. Tes dulu ya. Ya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus. Yes. Ya, harus happy dong. Kan anak Tuhan nggak boleh sedih, nggak boleh cemberut ya Bang ya. Betul. Lagi mau menghadap Tuhan harus senyum, mukanya harus ceria. Jadi dulu deh Bang, biar mereka senang. Iya, Oh berapa nih Bang? Kita nyanyi lagu Happy Ya di medley dengan lagu Anak Monyet. Iya, berarti semuanya harus Semangat. semangat dan harus berdiri. Pakai gaya loh happy ya, oke? Siap? Ayo Bang Anto pakai Evan. Semua sudah happy, sudah siap untuk ibadah? Belum? Sudah siap untuk ibadah? Sudah. Bagus, semuanya siap-siap. Kita mulai ibadah. Kita tetap berdiri. Kita mau angkat pujian sebelum kita doa. Lagunya apa Bang? Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Dengan doa ya. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sama seperti lagu kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami walaupun secara virtual untuk beribadah, untuk memuji dan menyatakan nama-Mu. Berkati kami, berkati adik-adik juga orang tua yang mengganti adik ke sana. Berkati acara kami ini dari awal tengah akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, udah doa pembukaan berarti udah ibadah nih. Iya. Dan dia juga udah ibadah sih. Aduh, ya hilang lagi Bang. Oh iya, sebenarnya aku mau tanya deh Kak. Apa tuh? Hari ini kan hari Minggu Kak. Iya dong. Hari Minggu itu harinya apa ya Kak? Harinya Tuhan setiap hari Bang, harinya Tuhan. Oh, harinya Iya Tuhan dong. ya? Senin sampai Minggu. Iya. Setiap pagi bangun tidur, ucap terima kasih sama Tuhan. Kita sudah dikasih nafas kehidupan. Berarti pas sesuai dengan lagu kita Kak. Apa ya? Hari ini harinya Tuhan. Oh gitu. Iya. Oke, berarti lagi nih. Iya. Boleh duduk nggak di harinya? Boleh. Oh boleh duduk. Silakan nih kita
tepuk tangan, tetap senyum. jangan cemberut ya. Betul Kak. Ayo bang. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu setiap ibadah biasanya kita ngapain lagi selain nyanyi? Kita mau baca hukum Taurat Kak. Baca hukum Taurat. Ada berapa bang? Ada 10. Ada 10. Tapi- Hari ini kita yang Ayat yang pertama dan kedua. hukum yang pertama. Iya, yang hukum pertama dan kedua. Kakak hukum ke-1 sama hukum kedua boleh? Boleh. Boleh. Dimulai ya. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Wah, maksudnya apa tuh bang? Tempat tahun kedua. Kita Kita harus harus- menyembah Allah. Oh, berarti nggak boleh menyembah Tuhan yang Lain. lain. Emang ada? Nggak ada sih. Oh, Kak. nggak ada. Tuhan cuma satu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita akan pujian lagi lagu Sekarang kita mau nyanyi lagu Batak Kak. lagu Batak. Dari buku NT. Oh, bukan. Kayak Iya. kita orang Batak ya. Betul. Oh, betul. Lagu apa bang? Lagu Molo Hodo Huyuton. Molo Hodo Hu Ihuton. Ya itu Kak. Maksudnya siapa yang kita ikuti nih? Tuhan. Oh Tuhan, nih bagus pintar. Sesuai bahasa Indonesia nya Kak. Jika aku ikut Tuhan. Jika aku ikut Tuhan. Kalau nggak ikut Tuhan, Nggak tahu. nggak tahu. Kan sebenarnya jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Kalau nggak ikut berarti nggak sejahtera. Ayo kita bang lagu endingnya. Dan kemana-mana. Lagu juga ada kan? Aku mau ikut. Ada kan? Betul. Ada. Sekarang etapalan nih bang. Setiap bulan pasti etapalan kita baru. Kalau bulan ini? Kalau bulan ini diambil dari Keluaran 14 ayat 14 Kak. Itu perjanjian apa bang? Perjanjian. Lama, baru? Nggak lama, nggak baru? Perjanjian lama. Lama. Perjanjian lama. Ayo coba kita buka Alkitabnya adik-adik. Keluaran 14 ayat 14. Kita tunggu dulu Kak. Oh, Berhenti. berarti itu 1, 2, 3, 4, 5. Masih dibuka, baca sama-sama dari aja dulu ya bang. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Ayatnya bagus tuh. Iya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pasti kalau kita ada masalah, kita kasih coklat Tuhan, pasti Tuhan akan bantu kita kan? Betul. Iya. Kebetulan ayat hafalan itu nanti untuk adik-adik baca nanti Kak. Oh, Di video ayat hafalan. direkam ya seperti Betul. biasa ya. Oh, berarti nyanyi dulu lah ya. Kita nyanyi lihat dulu. Videonya ya, lihat videonya. Lagu apa bang? Kita nyanyi lagu biar penuh beranjak. Kita bagi berdiri, kita pakai gerakan. Gerakan. Baru mau bilang nih. Iya. Semuanya berdiri ya. Senyum, goyang badannya. Ini lagunya girang loh. Istilah sekali kita ayat hafalan kita ya. 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, sekarang kita mau Erik boleh. Ya, boleh. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, disiapkan hatinya. Kita mengerti firman Allah peduli ya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, ada satu pun tak terjadi tanpa arti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom.
anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Tentu sekali kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu, peringatan turunnya Rohul Kudus, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, diawali dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kristen, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 5 hari besar yang selalu diperingati oleh umat Kristen setiap tahunnya. Adakah di antara anak-anak sekolah minggu yang bisa menjelaskan kira-kira apa-apa saja hari-hari raya besar yang selalu kita rayakan di setiap tahunnya di gereja kita? Ya, oke. Hari yang pertama adalah hari Natal. Natal berarti peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan lalu yang kedua, Jumat Agung. Jumat Agung adalah peristiwa akan peringatan akan peristiwa kematian Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota. Lalu hari besar yang ketiga adalah Paskah. Paskah yaitu peringatan peristiwa kebangkitan
Yesus Kristus dari antara orang mati. Lalu hari besar yang keempat yaitu hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan yang kelima adalah hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus yang juga sering kita dengar dengan satu istilah hari ke-50. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Inang mau bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu, karena kita kan setiap tahun kan memperingati atau merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kira-kira bisa nggak anak-anak sekolah minggu memberikan satu jawaban? Seperti apakah tanda-tanda bahwa seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena ada suatu pemahaman yang mengatakan jikalau seseorang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, atau tanda-tanda bahwa seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia bisa berbahasa asing, bahasa yang jarang kita dengar. Bahasa roh berbahasa glosolalia. Nah, apakah memang bahasa asing atau apakah memang itu pertanda seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Dia bisa berbahasa lidah, dia bisa berbahasa asing, berbahasa roh? Tidak. Ya, tidak, itu bukan menjadi suatu penentu bahwa ketika seseorang itu bisa berbahasa roh, bisa berbahasa asing, berbahasa lidah, maka dia disebut telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa dia pernah berjanji kepada para murid-murid, Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang percaya. Bukti nyata bahwa janji yang telah diucapkan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, Roh Kudus akan dicurahkan bagi mereka. Salah satu bukti adalah khotbah kita pada hari Minggu ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Di mana pada waktu itu bahwa murid-murid sedang berkumpul dengan orang-orang percaya di satu rumah di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus berupa lidah-lidah api yang menghinggapi orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Dan seketika itu bahwa semua mereka yang berkumpul di rumah di satu tempat di Yerusalem itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka bisa berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Jikalau kita perhatikan khotbah kita khususnya di ayat ini, bahwa ada 17 bangsa yang berkumpul pada waktu itu. Inang akan coba untuk
menjelaskan satu persatu, ya, menceritakannya satu persatu. Bangsa-bangsa yang berkumpul pada waktu itu adalah orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Kirene, Roma, Yahudi, Kreta, dan Arab. Jumlahnya ada 17 bangsa. Yang sangat menakjubkan atau sungguh luar biasa, pekerjaan Roh Kudus di sini bisa menerjemahkan bahasa-bahasa yang orang-orang yang berkumpul pada saat itu, sehingga satu sama lain mengerti dengan bahasa-bahasa mereka. Maka dapat kita ambil satu kesimpulan, anak-anak sekolah minggu yang kekasih, bahasa roh adalah bahasa yang tidak mengkacau balaukan. Untuk lebih dalamnya, orang-orang yang tidak mengerti akan satu bahasa-bahasa, dan ketika turunnya Roh Kudus itu mengajari mereka untuk semakin memahami dan mengerti akan bahasa yang lain. Maka boleh dikatakan bahwa bahasa roh bukanlah bahasa yang mengkacau balaukan, bukan bahasa yang membuat orang tidak mengerti, bahkan sebaliknya membuat orang yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu yang pertama sekali yang mau kita lihat sebagai salah satu tanda bahwa Roh Kudus itu telah memenuhi hidup seseorang. Ya, baru yang kedua, sebagai salah satu tanda bahwa seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia memiliki tanggung jawab untuk memberitakan segala perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Allah dalam kehidupannya. Nah, anak-anak sekolah minggu diberi tugas dan tanggung jawab. Untuk apa? Kita diberikan oleh Allah tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan dalam kehidupan kita kepada sekeliling kita. Kira-kira apa-apa saja perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu? Ya, perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah di dalam kasih-Nya, di dalam kasih Tuhan Allah, kita selalu dibimbing, disertai, dipelihara, sehingga kita masih boleh hidup pada saat ini sebagaimana adanya. Itu yang pertama. Saksikan, kita harus menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan kita yang memberikan kita nafas dan kehidupan. Terus yang kedua, kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan perbuat bagi kehidupan kita adalah bahwa di dalam kasih-Nya Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi juru selamat. Dia mati di kayu salib demi menebus dosa kita umat manusia, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Baru yang ketiga yang mau Tuhan ingin dan harapkan kepada kita sebagai salah satu tanda kita memberitakan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan
perbuat bagi kehidupan kita, kita diajari untuk saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita di kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Ya, Inang akan baca dari sini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Kalau kita tidak memiliki kasih, kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Jadi artinya kita harus merealisasikan, melakukan tindakan kasih sebagaimana Yesus Kristus telah melakukannya kepada kita, maka kita pun harus saling mengasihi. Itulah ajaran Yesus Kristus. Dan itulah salah satu bukti tanda bahwa seseorang itu telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia harus memiliki kasih dalam hidupnya. Dia harus mampu mengasihi sesamanya sama seperti dirinya sendiri. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, untuk mengakhiri khotbah kita ini, Inang mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bahasa Kasih. Tentu anak-anak sekolah minggu sudah pada hafal, tahu lagu ini. Untuk itu Inang akan tarik tonnya dari sini, nanti kita bersama-sama untuk menyanyikannya. Kasih itu, 1, 2, 3 ya. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ayat 2. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kita pasti bisa melakukannya. Kita bisa melakukan tindakan kasih bagi sekeliling kita, orang tua kita, keluarga kita, abang, adik, dan saudara-saudara kita, karena kita percaya kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita, mengajarkan kita untuk melakukan tindakan kasih itu. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, karena kami boleh bersama-sama di sini anak-anak-Mu sekolah minggu untuk merayakan
peringatan turunnya Rohul Kudus di tengah-tengah kehidupan kami, membimbing kami, mengajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, menguatkan kami ketika kami lemah, menghibur kami ketika kami berduka. Biarlah Rohul Kudus-Mu ya Bapa yang selalu tinggal dan diam dalam kehidupan kami untuk memberikan kami semangat menjalani kehidupan kami dan menanti-nantikan berkat-berkat Tuhan yang akan Engkau berikan kepada kami. Bapa yang kekasih, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan ini yang telah menggugah hati dan pikiran kami masing-masing. Mengajarkan kami, ya Bapa, bahwa Tuhan memilih dan memanggil kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk memberitakan segala perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan baik yang sudah Engkau lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Buatlah kami menjadi alat-alat Tuhan sehingga melalui kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati Bapa setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja HKBP Jatinegara, guru-guru sekolah minggu, para majelis, pendeta, hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih dan pakai untuk menjadi alat Tuhan melayani jemaat-Mu di gereja HKBP Jatinegara. Berkati kami Bapa, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, khususnya membimbing dan mendidik anak-anak sekolah minggu yang telah Engkau percayakan untuk kami didik, supaya iman percaya anak sekolah minggu bertumbuh dan dewasa, dan mereka semakin memahami bahwa Engkaulah yang akan kami puji dan kami sembah, yang kami turuti di sepanjang kehidupan kami. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan anak-anak-Mu sekolah minggu. Hikmat dan kebijaksanaan-Mu boleh bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita sudah melihat firman Tuhan, kita kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan persembahannya seperti biasa, bagaimana Pak? Ya, persembahannya dikumpulkan nanti ke mama papa. Nah, nanti mama papanya akan menyerahkannya ke gereja atau situa sektor masing-masing. Nah, bisa juga nanti langsung ke kantor gereja setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Bisa juga melalui M-Banking atau rekening. Iya. Nah, nanti nomor rekeningnya ada di warta jemaat. Canggih sekarang ya Bang ya. Iya, kan. Terus kita pujian apa untuk persembahan kali ini Bang? Kita mau nyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Iya, karena Tuhan sangat Baik. baik. Nah, Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, amin. Ya. Sudah selesai Kak? Ibadahnya ya? Tapi masih ada perayaan ulang tahun. Oh, di ulang tahun Kak? Ada dong. Yang tanggal berapa tuh ulang tahunnya Kak? Yang bulan Mei. Oh, bulan Mei. Baby, yes baby. Bulan Mei. Abang bulan apa? Bulan apa ulang tahunnya? Aku bulan Maret Kak ulang tahun. Udah lewat ya, udah lama. Katika bulan apa? Agustus masih lama. Oh, masih lama. Sambil merdeka kok Katika. Ya, kami guru-guru sekolah minggu, keluarga besar sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat adik sekolah minggu, juga guru sekolah minggu yang ulang tahun pada bulan Mei. Ada Kak Mela, ada Kakak Yarma. Itu doang. Oke. Selamat ulang tahun kami ucapkan buat adik-adik, tambah pintar, tambah rajin belajar, tambah taat papa mama, juga taat sama Tuhan Yesus. Nanti ada kado dari guru sekolah minggu. Oh, ada Kak? Doa. Oh, doa. Doa itu doa kado paling. Tapi nyanyi dulu. Masa ulang tahun gak dinyanyiin? Tiup lilin masing-masing ya. Ini lagu apa Bang? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya iyalah ulang tahun. Ayo Bang. Selamat ulang tahun kami ucap kepadamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati.
ulang tahunnya, seperti kakak kita bilang tadi, ada kado yang sangat spesial buat adik-adik juga teman-teman di sekolah. Iya. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Kau telah berkati dan selalu sertai kami ya Tuhan. Kau juga telah berkati ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang berulang tahun ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, kiranya menjadi anak yang baik, berbakti, anak yang takut akan Tuhan. Kiranya mereka bisa menjadi anak yang dibanggakan oleh orang tua. Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami mau berterima kasih ya Tuhan, di mana adik-adik pada saat ini berulang tahun, kiranya Kau sertai mereka terus ya Tuhan. Kau bimbing mereka ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita tutup deh ibadahnya, tapi Masih ada ibadah minggu depan lagi. iya, jangan kemana-mana, tetap lanjut ya.